Oh, berarti kamu lebih tua dari aku ya, Ahmad Abi. Ya nggak apa-apa sih. Kalau saya enaknya kalian sih, aku nggak masalah. Kan tuan kamu juga, kalau kamu manggil nama ya nggak apa-apa. Ada yang mau kalian tanyain nggak? Kayak misalnya tes UMPTKIN itu kayak gimana sistemnya, atau UTBK itu gimana? Aku lolos di UIN itu lewat jalur UTBK, pilihan kedua. Dan aku juga lolos UMPTKIN di UIN Purwokerto, jurusan Hukum Keluarga Islam. Kalau di tempat aku sekarang, yang UM-nya, UMPTKIN-nya, ya wajib banget. Tapi kalau SBM, SNM, itu nggak wajib. Cuman yang wajib tuh UM sama SPAN. Aku sendiri juga nggak banget sih. Kamu niatnya mau ngambil di UIN mana, Irmawati? Kalau boleh tahu. Kita mulai aja langsung ke materi? Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kita mulai ya. Penyebab pertama itu ada penyebab datangnya bangsa Barat. Kenapa sih bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki Utsmani itu menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan, karena para pedagang Eropa itu tidak mendapatkan akses untuk berdagang di kota pelabuhan Istanbul yang dulunya termasuk ke dalam Konstantinopel itu. Karena kebijakan dari kerajaan Turki Utsmani ini yang melarang pedagang-pedagang dari Eropa masuk ke dalam Istanbul, akibatnya para pedagang tersebut kesulitan untuk mendapatkan barang-barang dagang yang sangat mereka butuhkan dari para pedagang Asia yang berdagang di Istanbul. Salah satunya itu ada barang-barang rempah dari Indonesia. Karena mereka itu di daerah sana kan nggak kayak kita ya, tanahnya yang subur gitu. Jadi mereka sangat membutuhkan rempah-rempah itu dari Indonesia. Akibat dari kejadian tersebut, para pedagang melakukan ekspedisi penjelajahan samudra. Di sini udah pada tahu belum ekspedisi penjelajahan samudra itu apa? Kalau ada yang tahu, boleh bisa dijawab di kolom chat atau langsung. Belum, Kak. Oke, belum. Kalau yang lainnya ada yang tahu? Apa enggak? Kurang tahu, Pak. Oke. Lanjut ya. Apa sih ekspedisi pelajaran samudra itu? Jadi kalian kenal yang namanya
Bentar guys. Ekspedisi Pelanjaan Samudra itu merupakan ekspedisi untuk menjelajahi lautan yang dilakukan pada periode yang disebut pada periode abad ke-15 hingga akhir abad ke-18. Jadi mereka itu berkeliling lewat pakai kapal gitu, menjelajahi lautan samudra yang berakhir pula di Indonesia salah satunya. Oke, selanjutnya itu adalah ada faktor penjelajahan samudra tersebut. Yang pertama, adanya semangat melakukan reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Apa sih itu reconquista? Coba Kak, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu apa itu reconquista bisa dijawab di kolom chat. Ya, bisa dibilang itu perang salib juga. Jadi tuh kaum Nasrani itu ingin mengalahkan kaum muslimin yang ada di Eropa. Karena mereka tuh kaum Eropa itu kaum Nasrani itu mengetahui kalau mereka itu ketinggalan dalam ilmu pengetahuan, dalam hal senjata dan segala macam tuh terhadap kaum muslimin. Jadi ibaratnya tuh apa ya, kayak gak mau kalah saing gitu loh. Akhirnya merebutlah, terjadilah perang salib tersebut. Dan reconquista itu adalah orang-orang, bisa disebut itu orang-orang Nasrani yang melakukan pas kejadian perang salib itu. Terus yang kedua ada jatuhnya Konstantinopel ke tangan dinasti Utsmani Turki. Jadi kan sudah dijelaskan di slide yang ini, Konstantinopel itu merupakan wilayah kekuasaan di bawah kerajaan Romawi Bizantium. Yang ketiga itu adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di bumi lain. Jadi tuh kan dibilang ya, kenapa namanya ekspedisi samudra? Ya karena mereka ingin ingin mengetahui keadaan dunia luar selain di Eropa tersebut, seperti di Asia, di Amerika. Terus yang keempat, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, kan sudah Kakak bilang, seperti yang sebelumnya, di tanah mereka itu nggak tumbuh subur kayak tanah kita yang banyak rempah-rempah. Maka dari itu mereka ingin mengambil rempah-rempah yang ada di Asia. Yang kelima, ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Ya, seperti itu. Mereka ingin memperkeruk sumber daya alam yang ada di Asia, yang ada di benua lain lah ibaratnya. Semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold yang artinya emas, Glory yang artinya kejayaan, dan Gospel yang artinya penyebaran agama Nasrani. Selanjutnya, yang ketujuh itu ada kisah penjelajahan Marco Polo. Kan pada tahu kan apa itu Marco Polo, yang dia tuh menjelajahi samudra juga.
Maka dari itu mereka itu terinspirasi dari kisah Marco Polo ini. Makanya terjadilah ekspedisi samudra. Marco Polo itu merupakan seorang pedagang dari kota Venesia, Italia, yang melakukan ekspedisi ke Cina dan tertuang di dalam buku Book of Various Experience. Yang ke-8, adanya teori Copernicus dan Galilei bahwa bumi itu bulat. Kan ada, kalian pasti udah tahu kan, konspirasi bumi itu bulat apa datar. Nah, dalam teori ini disebutin, ada yang tahu nggak apa itu teori Copernicus, Galilei? Kalau ada yang tahu bisa jawab di kolom chat ya. Ada yang tahu? Oke, kakak jelasin. Teori Copernicus dan Galilei itu mengatakan bahwa bumi berputar pada porosnya dan bulan berputar mengelilingi matahari dan bumi serta planet-planet lain semuanya berputar mengelilingi matahari. Jadi bisa disimpulkan bahwa bumi itu bulat, makanya dia itu berputar. Kan kalau bumi datar kan pasti dia nggak berputar kan, pasti gitu. Karena kejadian teori ini, maka terciptanya ekspedisi samudra. Karena mereka itu ingin mengetahui apa yang ada di belahan bumi lainnya dan ingin mengetahui apa aja sih yang nggak ada di negara mereka itu. Oke, selanjutnya ada kemajuan di bidang iptek, pengembangan dan teknologi, terutama pada teknologi pembuatan kapal dan navigasi. Nah, dalam ilmu ini kan mereka berlayarnya menggunakan kapal. Maka dari itu mereka ingin mengetahui bagaimana cara pembuatan kapal tersebut, bagaimana caranya untuk mengetahui arah di lautan itu bagaimana. Maka dari itu ditemukanlah kompas. Di sini ada yang belum paham atau gimana? Kalau ada yang belum paham, silakan ditanya. Sebelum kita next ke slide selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan apa tidak, teman-teman? Tidak ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kakak next slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu dimulai pada periode pertama itu diawali dengan bangsa Portugis pada tahun 1511 di Malaka dan 1512 di Maluku yang dipimpin oleh De Albuquerque atau Alfonso de Albuquerque. Yang kedua oleh bangsa Spanyol di Maluku pada tahun 1521 dipimpin oleh Sebastian del Cano. Yang ketiga, bangsa Belanda. Bangsa Belanda ini melakukan 2 kali ekspedisi. Ekspedisi yang pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada bulan April 1595 yang terletak di Banten.
Dan yang kedua dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Van Werwijk. Sama berpusatnya juga di Banten pada bulan November 1598. Dan yang terakhir dilakukan oleh bangsa Inggris pada tahun 1602, terletak di Banten, yang dipimpin oleh Sir James Lancaster. Selanjutnya, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis ini berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Albuquerque, Portugis, mereka berhasil menguasai daerah Malaka. Dari daerah Malaka tersebut, di bawah pimpinan Abruk pada tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Tidore. Sultan Tidore itu merupakan salah satu raja dari kerajaan yang terletak di Tidore, Maluku. Sultan Ternate, ternyata. Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Jadi Portugis ini berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang sudah seperti kita bilang sebelumnya, mereka itu mengincar rempah-rempah hasil dari tanah kita untuk diperjualbelikan. Karena rempah-rempah pada saat itu tuh sangat mahal. Karena kan di daerah mereka tuh susah ya tanahnya untuk bertanam itu. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen Katolik dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Ada yang tahu siapa itu Franciscus Xaverius? Nggak tahu. Yang lainnya ada yang tahu? Kakak jelasin ya. Siapa sih Franciscus Xaverius ini? Beliau merupakan seorang santo atau bisa dibilang kalau di agama Islam itu merupakan ustadz lah ya. Beliau ini merupakan seorang pionir misionaris Katolik dan salah satu seorang pendiri Serikat Yesus. Ada yang tahu apa itu Serikat Yesus? Ada yang tahu nggak apa itu Serikat Yesus? Cara saya nih untuk mereview materi kalian. Ada yang tahu ya apa itu Serikat Yesus? Oke. Serikat Yesus itu merupakan bisa dikatakan sebuah organisasi yang dibuat oleh gereja Katolik Roma. Serikat ini didirikan pada tahun 1534 oleh sekelompok mahasiswa yang berasal dari Universitas Paris. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, pertama kali ada Katolik di Indonesia gimana?
Sebentar ya. Pertama kalinya ada agama Katolik di Indonesia itu berawal dari seorang kepala kampung di Maluku Utara yang bernama Mamuya Halmera yang dibaptis oleh seorang pedagang Portugis yang bernama Gonzalo Veloso bersama sebagian besar kampungnya pada tahun 1534 setelah menerima pemberitaan Injil. Jadi pada saat itu Portugis melakukan perdagangan sambil menyebarkan agama Katolik di Maluku. Dan orang pertama yang dibaptis itu adalah Mamuya Halmera, seorang kepala kampung di desa tersebut. Terus mulai dari itu agama Katolik tuh mulai menyebar di seluruh, bisa dibilang di seluruh daerah Maluku dan ya sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Oke, kita next ya. Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Lem dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Demak. Kalian pada tahu nggak apa itu ekspansi Demak? Ada yang tahu ya? Oke, kakak jelasin. Apa itu ekspansi Demak? Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, Kerajaan Demak melakukan perluasan wilayah atau yang bisa disebut dengan ekspansi Demak untuk semakin memperbesar kerajaannya. Gerakan awal ini bertujuan untuk menguasai daerah Banten dan Cirebon, kemudian sambil menyebarkan agama Islam. Nah, maka dari itu bangsa Portugis itu kayak merasa tersaingi gitu loh. Kan mereka ingin menyebarkan agama Katolik, terus kemudian ada kerajaan Demak yang ingin menyebarkan agama Islam di Indonesia. Terus bangsa Portugis ini datanglah ke Pajajaran dan terjadilah Perjanjian Sunda Kelapa pada tahun 1522 antara Portugis dan Pajajaran. Isinya yaitu yang pertama, Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Yang kedua, Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata. Yang ketiga, Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhan mereka. Selanjutnya, pada awal tahun 1527, Portugis datang lagi ke Pajajaran nih untuk merealisasi Perjanjian Sunda Kelapa. Namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan Demak. Sejak saat itu, Sunda Kelapa namanya diganti menjadi Jayakarta yang artinya pekerjaan yang jaya atau menang. Jadi Portugis itu ingin merealisasikan isi dari Sunda Kelapa, isi perjanjian Sunda Kelapa tersebut, tapi diketahui oleh Kerajaan Demak. Dan pertempuran itu dipimpin sama Pangeran Fatahillah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan apa atau ada yang belum paham apa sudah cukup? Sebelum kita next ke materi selanjutnya.
Tidak ada yang ingin ditanyakan. Kita next materi selanjutnya ya. Kedua, masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Setelah bangsa Portugis, datanglah bangsa Spanyol untuk melakukan bisa dibilang tuh ekspedisi gitu. Di bawah pimpinan Sebastian Elcano, dengan melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Nah, jadi Portugis itu backingannya Sultan Ternate, sedangkan Spanyol itu backingannya adalah Sultan Tidore. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol sebelum terjadinya perang besar yang akhirnya diadakan perjanjian Saragossa. Nah, karena Portugis itu dia tuh bisa dibilang nggak mau kalah saing lah ya, nggak mau kalah saing. Terus dia kan ingin memonopoli perdagangan di daerah Maluku. Terus tiba-tiba datang nih bangsa Spanyol, dan maka dari itu timbullah persaingan antara kedua belah pihak dan terjadilah yang namanya perjanjian Saragossa. Ada yang tahu apa itu perjanjian Saragossa sebelum kita bahas tentang isinya? Oke, belum. Apa sih Kak perjanjian Saragossa itu? Perjanjian Saragossa merupakan sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1529 di daerah Zaragoza, Spanyol. Secara garis besar, isi perjanjian Saragossa itu membagi wilayah dunia di luar Eropa untuk Spanyol dan Portugis. Jadi itu mereka membagi wilayah gitu. Misalnya bangsa Portugis ingin Maluku, sedangkan bangsa Spanyol tuh dikasih daerah Papua seperti itu. Jadi untuk membagi wilayah tersebut secara adil dan merata. Selanjutnya ada isi perjanjian Saragossa. Yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Terus yang kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di daerah Maluku. Jadi Spanyol itu sama Portugis itu tidak boleh berada di Maluku dan disuruh meninggalkan dari Maluku itu. Spanyol juga sama bangsa Portugis disuruh memusatkan kegiatan monopoli perdagangan itu di negara Filipina. Tetapi Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Jadi bisa dibilang Portugis ini nggak fair, maksudnya kayak walaupun sudah ada perjanjian Saragossa tentang membagi wilayah, tapi kan sampai harus meninggalkan Maluku tersebut itu menurut aku kurang fair ya. Oke, selanjutnya ada masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelum kakak bahas lebih dalam, kakak mau tanya, berapa lama bangsa Belanda menjajah Indonesia? Ada yang tahu? Kalau yang tahu silakan. 3,5 abad, 350 tahun. Betul. Betul banget. Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia itu pada bulan April 1595. Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, dan Selat Sunda Banten.
Pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Sultan Maulana Muhammad pada tahun 1580 sampai 1605. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman ini pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di daerah tersebut. Namun, karena sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten, selanjutnya orang-orang Belanda meneruskan perjalanan mereka ke timur dan akhirnya sampai di Bali. Ekspedisi yang kedua Belanda itu di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Warwick dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada November 1598. Sementara itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima baik oleh masyarakat Banten. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah adalah dan dikirim ke negeri Belanda. Sedangkan 5 buah kapal yang lain menuju ke Maluku. Jadi Belanda ini licik ya. Mereka tahu trik mengambil hati masyarakat tersebut itu bagaimana. Maka dari itu masyarakat Banten karena mereka pikir bangsa Belanda ini baik, terus akhirnya mereka mengasihlah hasil rempah-rempah ke bangsa Belanda. Padahal niatnya itu jahat, tapi karena di awalnya bangsa Belanda ini baik, jadi ya diterima sama masyarakat Banten. Selanjutnya ada Alden Barneveld yang menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di India Timur atau bisa disebut pendiri dari VOC. VOC itu merupakan Verenigde Oost-Indisch Compagnie, yaitu merupakan perserikatan dagang Hindia Timur yang dibentuk pada tahun 1602. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama terletak di Ambon pada tahun 1602, dikepalai oleh Francois Witter. Selanjutnya, apa sih tujuan dibentuknya VOC? Tujuan dibentuknya VOC itu yang pertama ada untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Jadi biar sesama pedagang Belanda ini tidak saling berebut gitu, tidak saling berebut wilayah dagangnya. Yang kedua, untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia. Jadi untuk membuat pertahanan lah ibaratnya tuh. Yang ketiga, untuk mendapatkan monopoli perdagangan, baik impor maupun ekspor. Selanjutnya ada hak oktroy VOC atau yang bisa disebut dengan hak istimewa VOC. Apa sih hak oktroy VOC itu? Hak oktroy VOC yang isinya itu hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika. Yang kedua, ada hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan. Yang ketiga, ada hak berperang dan menjajah. Keempat, hak mengangkat pegawai. Dan yang kelima, hak melakukan pengadilan dan hak mencetak atau mengedarkan uang sendiri. Jadi VOC itu mempunyai uang buatan mereka sendiri untuk melakukan transaksi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang hak oktroy VOC atau tidak?
Oke. Apa uang VOC diakui oleh dunia atau tidak? Ada yang bisa menjawab atau perlu kakak jelaskan? Kalau ada yang bisa menjawab, silakan dijawab pertanyaan teman kalian lebih dahulu. Oke, Kak Salman. Sebentar ya, aku mau SS dulu. Siap, Kak. Ada yang bisa jawab? Oke, pakai jawab ya. Apakah uang VOC tersebut diakui oleh dunia internasional apa tidak? Ya, uang tersebut diakui karena memiliki sertifikat, dan itu tuh merupakan apa ya? Dulu kan jadi mata uang di Nusantara untuk transaksi-transaksi. Maka dari itu VOC menerbitkan sertifikat untuk diakui oleh bangsa internasional. Seperti itu. Selanjutnya, penyebab kemunduran VOC. Apa sih penyebab kemunduran dari VOC ini? Yang diawali dengan adanya pegawai-pegawai dari VOC itu merasa kayak apa ya, nggak dihargain gitu. Mereka sudah bekerja keras, tetapi malah digajinya sangat amat kecil nominalnya. Terus ada beberapa lagi penyebab kemunduran itu. Yang pertama ada persaingan dagang dari bangsa Prancis dan Inggris. Jadi apa ya, namanya juga dalam hal perdagangan pasti kan ada namanya naik dan surut kan. Nah, dari itu bisa dibilang VOC mengalami kemunduran itu akibat merosotnya perdagangan mereka itu, disebabkan dari persaingan antara bangsa Prancis dan Inggris. Terus yang kedua, penduduk Indonesia terutama daerah Jawa telah menjadi miskin sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang dijual oleh VOC. Nah, maka dari itu VOC itu sangat apa ya, menjual barang-barang itu dengan harga yang mahal. Sedangkan di Pulau Jawa itu banyak banget orang-orang yang nggak mampu dan tidak bisa untuk membeli barang-barang yang mereka jual. Yang ketiga itu ada perdagangan gelap merajalela dan menerobos monopoli perdagangan VOC. Ini bisa dibilang itu black market lah ya, istilah sekarang. Dalam black market ini tuh menerobos lah ke dalam perdagangan VOC ini. Dan namanya juga black market atau perdagangan gelap itu pasti harganya jauh lebih murah dibanding harga yang VOC jual. Selanjutnya ada faktor dari, nah seperti kakak bilang kan, pegawai VOC selain karena mereka merasa kayak, oh saya nggak dapat gaji yang pantas nih dari apa yang saya kerjakan. Nah, selain itu juga pegawai VOC banyak melakukan korupsi dan kecurangan akibat dari gaji yang diterimanya selalu kecil. Jadi
untuk mendapatkan uang yang lebih besar, mereka melakukan korupsi salah satunya. Selanjutnya, VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar untuk memelihara tentara dan pegawai-pegawai yang jumlahnya cukup besar untuk memenuhi pegawai daerah-daerah yang baru dikuasai. Nah, VOC itu apa ya? Mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar itu untuk daerah baru seperti Jawa dan Madura, karena kan daerah tersebut tuh baru mereka tempati dan tidak memiliki masukan lah ibaratnya. Di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kakak next ke slide selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan di kolom chat. Apa sudah cukup sebelum kita next slide selanjutnya? Oke, Kak, lanjut ya. Kapan sih VOC itu dibubarkan? Nah, VOC dibubarkan pada tahun 1799 dan pada tahun 1807 Republik Batavse dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan diganti bentuknya menjadi Kerajaan Belanda. Apa sih Republik Batavse itu? Republik Batavse itu merupakan atau bisa disebut sama kita tuh Batavia. Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Dan republik tersebut dibubarkan oleh Napoleon dan diganti namanya menjadi Kerajaan Netherlands. Kita next. Yang terakhir, masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia ini diawali pada abad ke-18. Sudah banyak para pedagang-pedagang Inggris yang berdagang sampai ke Indonesia, bahkan sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia dengan sekutunya Prancis. Jadi para pedagang Inggris ini sebenarnya tuh udah banyak yang datang ke Indonesia pada saat Belanda masih menjajah. Bahkan bangsa Inggris tersebut sempat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda dengan perusahaan dagangnya yaitu VOC. Nah, seperti yang slide selanjutnya itu penyebab kemunduran VOC ini. Nah, persaingan dagang dari bangsa Prancis dan Inggris. Nah, bangsa Inggris ini melakukan istilahnya ancaman lah, biar VOC itu mundur gitu loh, biar dia bangkrut lah istilahnya. Supaya Inggris bisa menguasai daerah Nusantara. Selanjutnya pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten
untuk mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Hasil dari pertemuan ini adalah diberikannya izin oleh Sultan Banten untuk Inggris mendirikan kantor dagang di Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jayakarta. Hingga pada abad ke-16, Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia seperti di Goa, di Makassar, dan Aceh. Tetapi dengan sikap bangsa Inggris yang sombong, yang sangat tidak baik lah ibaratnya. Maka dari itu masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang Inggris dan menyebabkan bangsa Inggris tuh diusir oleh masyarakat setempat. Di sini ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Gimana guys? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham dari apa yang kakak sampaikan? Sebelum kita mulai pengerjaan soalnya. Oke, kita masuk ke pengerjaan soal aja ya, karena waktunya juga terus berjalan. Sebentar ya. Ini coba kalian bisa nggak dibuka link? Silahkan lihat di kolom.
Oh iya, ini kodenya. Coba kalian buka yang ini. Ini untuk kode ini. Gimana teman-teman, itu linknya bisa dibuka apa enggak? Kalau misalnya nggak bisa dibuka, halo, teman-teman gimana? Itu bisa dibuka apa enggak?
Pakai kode itu Kak. Oke. Bentar ya. Coba link yang ini teman-teman bisa dibuka apa? Mana? Teman-teman bisa dibuka apa enggak ya link yang ini? Bisa Kak. Oke. Sudah pada masuk semua atau belum? Kalau sudah pada masuk semua, bilang ya. Kalau ada yang belum, kakak tungguin. Biar segera bisa dimulai.
Coba sekarang pakai kodenya ya. Ayo segera bergabung ya. Ini baru ada satu orang nih yang bergabung. Biar nggak kemalaman juga kitanya. Oke, sebentar ya. Tadi ada kesalahan teknis yang aku kirim. Nah, coba yang dan masukin kodenya. Belum, ayo segera bergabung ya guys. Yuk, yang lainnya segera join ya. Baru ada 5 orang.
Kalau yang lainnya mana nih? Baru bergabung 6 orang. Ayo, kasih kakak tunggu. Biar kita nggak kemalaman juga, pasti kalian udah ngantuk kan? Ayo guys, segera join guys. Oke, karena dari Kak Aulia sama kita juga kekejar waktu, gimana kalau kita mulai aja? Pada setuju apa enggak kita mulai sekarang? Kita mulai ya.
Halo semuanya. Wah, keren nih Hairun Nisa. Benar semua. Oke, kita selanjutnya di tahap menutup atau sharing ya. Kalian ada yang ingin ditanyakan lagi tentang materi kita sebelumnya? Atau ada yang kurang paham gitu? Bisa sharing di sini. Tulis aja di kolom chat kalau tidak ingin open mic.